Dan hari ini Logos kedua ingin memberikan landasan, pondasi dasar bagi kita memahami bahwa mungkinkah Sang Firman menjadi manusia. Kalau yang lalu kita sudah membahas bahwa firman itu ada bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dan itu terbukti bahwa firman bagi orang Ibrani kuno adalah jati diri seseorang. Atau kalau merujuk kepada Allah, jati diri Allah adalah firman-Nya. Bagaimanapun kita mengenal Dia dari firman-Nya. Dan tentunya lewat pengalaman pribadi spiritual kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Allah, puji Tuhan. Kita lewat Roh-Nya yang kudus kita diberikan kesempatan setiap hari makin mengenal Dia, makin intim supaya kita menjadi serupa dengan Dia. Dan apa yang kita pahami, kita pelajari ini merupakan rahasia, hikmat Allah yang tersembunyi dari sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kita. Ya, itu yang dikatakan Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Korintus 1 Korintus 2 ayat 7. Bagi kita diberikan rahasia dan kita diwahyukan banyak hal luar biasa. Sementara bagi orang Yahudi sendiri yang kebanyakan sampai sekarang menolak Kristus, mereka masih sulit mengenal Allah secara intim. Oleh sebab itu, sebenarnya ide Allah yang mau bergaul karib dengan manusia itu sudah ada sejak di Taman Eden. Dan selanjutnya bagaimana Tuhan Allah mau menyatakan dirinya kepada manusia lewat kehadirannya sebelum bangsa Israel ada kepada bapa leluhur kita, kepada keturunan Adam, sampai Abraham, Ishak, dan Yakub dan menjadi sebuah bangsa Israel. Dan terus hadir, mau berdiam di tengah umatnya lewat kehadiran langsung memimpin umat lewat tiang awan, tiang api. Dan terus mau hadir di tabernakelnya sampai ketika bangsa Israel masuk tanah perjanjian. Sampai akhirnya bait suci didirikan di zaman Salomo. Allah mau berdiam di tengah umatnya. Walaupun akhirnya bangsa Israel harus dibuang ke Babel, ke Asyur, akhir kembali lagi. Allah mau berdiam bahkan menyatakan diri di dalam daging, di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Nah, ini yang luar biasa. Ide yang sama yang sebenarnya menyatakan bahwa Allah ingin akrab dengan kita. Allah ingin hadir di tengah-tengah kita. Allah ingin bersama dengan kita, Immanuel. Dan terus Kristus yang hadir 2000 tahun lebih yang lalu di tanah perjanjian. Dan sudah naik ke surga, mau hadir lewat Roh-Nya yang kudus. Dan terus mau berdiam di tengah-tengah kita, gerejanya, baitnya. Ya. Dan terus sampai nanti dia rindu kita bersama-sama dengannya di surga kelak. Ini adalah tema utama Alkitab sebenarnya. Hanya seringkali kita karena mungkin punya dasar yang berbeda, pemahaman berbeda-beda sejak belum mengenal Kristus, belum memahami Alkitab secara rangkaian benang merah yang utuh atau seperti puzzle yang terpisah-pisah, sehingga kadang kita kebingungan. Mungkinkah? Bisakah? Apa iya? Mengapa begini? Mengapa begitu? Puji Tuhan, Bible Study yang diadakan oleh Ichi, dipimpin Pak Ian, terus mencoba kita memasuki rangkaian ini. Mencoba membuat kita memahami kebenaran penuh. Nah, hari ini lebih jauh, firman jadi manusia dalam perspektif Ibrani kuno adalah pembahasan Logos kedua, eksplorasi Yohanes 1 ayat 1 sampai 14. Disclaimer bahwa semua materi yang saya sampaikan beserta desain grafisnya diambil ya dari berbagai sumber untuk kepentingan belajar internal di tempat ini maupun di tempat saya, baik secara online maupun onsite. Oleh sebab itu mohon maaf, jangan gunakan materi yang ada untuk tujuan komersial atau mendiskreditkan, menjelekkan, melemahkan, merendahkan, berdebat kusir dengan pengajaran gereja manapun atau Kristen manapun. Tidak. Kita sekali lagi saya ingatkan, kita belajar firman untuk menjadi seperti Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, penggunaan semua materi ini di luar dengan tujuan di atas, saya pribadi maupun saya percaya bahwa gereja tidak akan bertanggung jawab. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, gunakan dengan bijak dan pakailah untuk pertumbuhan rohani kita.
Sekali lagi, kalau ada hal yang bertentangan atau ada pengajaran yang beredar di luar sana berbeda, Bapak Ibu teman-teman semua harus menjadi pembelajar mandiri dengan pimpinan Bapak Ibu Gembala untuk terus berada di dalam jalur trek kebenaran, terutama lewat pembahasan bahasa asli, ya, pembelajaran bahasa asli Alkitab, latar belakang budaya, serta arkeologi, bukti-bukti yang beredar, dan tentunya tafsiran-tafsiran yang sesuai dengan ini semua. Itulah rel kita. Termasuk hari ini ketika kita membaca Yohanes 1 ayat 1 sampai 14 harus berdasarkan relnya. Dasar pondasi yang paling kokoh, yaitu bahasa aslinya. Tetapi saya mau mengajak lebih menyederhanakan, ya, lewat gambar, piktograf, dan dengan bahasa Ibrani yang sedikit saya coba munculkan. Kita baca sama-sama, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat 1 ini kita sudah bahas banyak 2 minggu lalu. Lalu selanjutnya, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, diulang kembali oleh Yohanes. Selanjutnya ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Bagi orang Yahudi saat ini maupun orang Yahudi zaman Yesus atau orang Ibrani sekalipun sepanjang zaman membaca Torah, ketika melihat Yohanes ini, ayat 1, 2, 3 ini sangat berkaitan erat dengan Kejadian 1 ketika Tuhan Allah menjadikan langit dan bumi. Ya, bagaimana struktur kalimatnya, pemilihan kata-kata pada mulanya, Bereshit dalam bahasa Ibraninya. Kejadian 1 ayat 1, Bereshit bara Elohim et hasyamayim ve et haaretz. Pada mulanya Allah menjadikan langit dan bumi, atau pada mulanya Allah menciptakan. Nah, yang luar biasa, struktur itu diulang oleh Yohanes. Bukan kebetulan kalau Rasul Yohanes menulis ini, beliau adalah pribadi yang sangat dekat dengan Tuhan Yesus. Ya. Dan dia memahami bahwa pribadi yang ada di dekatnya bukanlah manusia biasa. Bukanlah pribadi ilahi yang hanya sekedar ciptaan. Tapi ini pribadi yang berbeda. Bahwa dia sudah ada sejak pada mulanya. Dia sudah langsung merujuk di ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga. Bahwa Kristus adalah Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi. Nah, oleh sebab itu dari struktur bahasa saja pada mulanya Allah. Dan selanjutnya firman sangat kental dengan di Kejadian 1 disebutkan berulang kali. Dan Allah berfirman, jadilah terang, maka terang itu jadi. Allah berfirman. Di ayat 3, ayat 6, 9, 11, 14, 20, 24, 26, 28, 29 itu saya kulikin, saya catat itu dia Allah berfirman. Yang dalam bahasa Ibraninya Vayomer atau Wayomer Elohim. Dan Allah berfirman. Itu luar biasa. Struktur ini sangat dikenali, sangat kental dengan Ibrani dan paham Yudaisme sekalipun. Apa yang membedakan Yudaisme dengan kekristenan? Kristus saja sebenarnya. Kalau kita merujuk pusat kepada Kristus, mereka memakai kitab yang sama di Perjanjian Lama, hanya mereka menolak Kristus. Dan kita dengan kehadiran Kristus, kita masuk kepada hukum kasih karunia yang besar dengan pimpinannya melakukan kebenarannya. Bukan untuk lagi diselamatkan melakukan kebenarannya, tetapi supaya kita bisa menjadi seperti Yesus, serupa dengan gambaran anaknya. Itu yang pertama kita pahami dari 3 ayat yang pertama ini. Lebih jauh, nah saya mau fokus selanjutnya. Di dalam ayat keempat, Yohanes menuliskan, dalam Dia, di dalam Yesus, di dalam firman itu ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Nah, kita titik berat pertama kepada konsep hidup. Dari mana kata hidup ini pertama kali ada ditulis di Alkitab? Di dalam Kristus ada hidup. Hidup yang macam mana? Yang model mana? Yang bagaimana? Kehidupan yang utama yang pertama kita bisa lihat bahwa ketika Tuhan Allah menjadikan manusia,
Kejadian 2 ayat 7 di dalam bahasa Indonesianya, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah. Vayitzer Yod-Heh-Vave atau Adonai Elohim et ha-Adam avar min ha-Adama. Kalau dalam bahasa aslinya ini sebenarnya ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia, debu itu dari tanah, permukaan tanah. Manusia kita ini debu awalnya, tak berharga. Lalu inilah kehidupan yang berharga ketika dia berkata bahwa dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Vaipah, BA5, menghembuskan nafas. Ya. Nismat hayim, hidup, nafas hidup ke dalam hidung. Nah ini dia nismat hayim, nafas hidupnya Allah. Tetapi kalau dalam bahasa Ibraninya ini nismat hayim ditulis dalam bentuk jamak. Itu berarti maksudnya apa? Nafasnya banyak. Yang penting adalah kita melihat Allah konsisten berkata manusia harus beranak cucu dan memenuhi bumi. Nafas hidup yang diberikannya sudah mengandung arti bermultiplikasi di situ. Kehidupan yang akan dimultiplikasikan, yaitu kehidupan Allah sendiri. Nafas hidupnya. Ya, dikatakan fahi ha Adam lenefes haya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Tanpa nafas hidup Allah, kita tidak mungkin hidup. Nah, jadi kehidupan yang di dalam Kristus adalah nafas hidupnya yang diberikan kepada manusia. Ini yang luar biasa. Kita akan melihat lebih jauh. Ya, jadi kata di dalam dia ada hidup. Nah, di dalam Kristus ada nafas hidup Allah. Itulah kehidupan kita. Kristus adalah sumber hidup kita karena kita berasal daripadanya. Nanti dijelaskan lebih jauh dalam ayat-ayat selanjutnya. Hidup itu adalah terang manusia. Nah, konsep terang ini dahsyat Bapak Ibu. Secara piktograf kita akan angkat. Yang selama ini tersembunyi ribuan tahun. Berfirmanlah Allah di dalam Kejadian 1 ayat 3. Jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Vayomer Elohim. Yehi or. Vahi or. Dan berfirmanlah Allah. Jadilah terang. Yehi or. Nah kata terang itu or. Kata jadilah itu yehi. Nah kata yehi jadilah terang itu bukan dari tidak ada lalu Tuhan buat saat itu jadi ada. Tidak. Lihat kata yehi jadilah terang itu dalam bahasa Ibraninya yang strong numbernya 1961. Let there be. Biarlah di situ ada. Ya. Dalam kata kerja, fahi ini berasal dari kata kerja haya yang artinya fall out. Turun, jatuh atau turun ke bawah, sebenarnya begitu konsepnya. Pas datang, become jadi bukan tidak ada menjadi ada, sudah ada tapi didatangkan. Jadi kata yang tepat, hadirlah terang, lalu terang itu hadir. Jadi terang itu bukan dari tidak ada menjadi ada. Jadi bukan ketika langit bumi diciptakan Allah berfirman terang itu belum ada. Terang itu sudah ada, lalu dihadirkan di tengah langit dan bumi. Ini yang luar biasa Bapak Ibu. Bahwa terang itu sudah ada. Siapa terang itu? Yohanes 1 menulis Kristus terang dunia. Yohanes 8 menulis Yesus terang dunia. Nah selanjutnya. Ya. Kata terang itu or dalam bahasa Ibraninya, dalam bahasa Arabnya nur. Ya. Jadi di Indonesia banyak dipakai kata nur. Mama saya sendiri ya yang ada darah Sundanya, nama depannya Nur, yang artinya cahaya, terang. Ya, orang Indonesia banyak Nur Laila ya terkenal dulu lagunya. Nah, Laila itu malam, bahasa Ibrani Layela. Lalu ke Arabnya Laila. Nah, mirip ya sama. Indonesia Nur Laila itu cahaya malam. Nah, kembali ke kata or, terang itu ya or, light, cahaya. Dalam piktograf Musanya atau pertama kali Musa menulis kata terang itu dengan gambar. Gambarnya itu kepala lembu jantan, paku tenda, dan kepala seorang pria. Ya, yang sebenarnya berasal dari kata
Ar itu kepala lembu jantan dan gambar kepala seorang pria, artinya satu yang berkuasa, dialah sang pemimpin. Nah, kalau terang itu pakai ada vavnya atau paku tendanya, alef vav res, ya. Alef vav res, or itu berarti satu yang berkuasa dipakukan, dialah sang pemimpin, atau dipakukan satu yang berkuasa, dialah sang pemimpin. Yang arti dalam bahasa Inggris saya kasih tanda tanya, nail strong one is leader, bukan saya ragu, saya membawa kita, ayo kita tanyakan diri kita, benar gak nih piktografinya? Strong one who nailed is leader, atau sang penguasa yang dipaku adalah sang pemimpin? Benarkah demikian? Sebenarnya saya sangat yakin sekali bahwa dari awal kitab Kejadian 1 ayat 3, Yesus terang dunia itu sudah dinyatakan lewat piktografnya. Bahwa satu yang berkuasa akan dipaku di atas kayu salib. Mengapa? Mengapa dia harus disalib? Karena dia harus menebus dosa manusia. Karena dosa membawa kekacauan, kegelapan, chaos. Terang hadir untuk mengusir kegelapan. Dalam filosofi Ibrani kuno, juga dikenal bahwa terang adalah tatanan yang Allah hadirkan untuk mengusir kegelapan atau kekacauan. Kita melihat semua sekarang kaitannya. Dari sejak dunia belum dijadikan, rahasia itu dinyatakan kepada kita sekarang. Bahwa Kristus terang dunia. Dia sudah dinyatakan sejak sebelum manusia jatuh dalam dosa. Bahwa rencana penebusannya sudah diberitakan secara gamblang. Memang tentu bagi bangsa Israel zaman Musa dulu belum melihat, masih bayang-bayang. Tapi saya percaya Musa dikasih lihat oleh Tuhan Allah di Gunung Sinai. Mengapa? Kita akan melihat ada kaitannya. Mengapa Musa akhirnya yang menemui Yesus untuk dimuliakan di atas gunung bersama Elia ketika datang dan disaksikan oleh Petrus. Itu luar biasa. Nah, selanjutnya. Jadi kita udah melihat bahwa dikatakan ayat 3 ini ya tadi, hidup itu adalah terang manusia. Yesus, nafas yang memiliki nafas hidup yang diberikan kepada manusia, dialah sang terang itu. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, ya, dan kegelapan tidak menguasainya. Nah, lihat hubungannya dengan Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak itu katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Yesus, kau juru selamatku, ku akui kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku, kau pintu bagi setiap jalan. Memahami itu, saya selalu bergetar. Melihat bahwa sejak dunia belum dijadikan, dia sudah menyatakan kepada kita. Dan Paulus juga memahami demikian. Bagi kita luar biasa. Dengan cara Allah sendiri. Bahwa para leluhur, bapak leluhur. Seperti Henok memahami. Nuh memahami bahwa ada persembahan yang harus dipersembahkan. Abraham harus mempersembahkan korban. Ishak mempersembahkan korban. Yakub mempersembahkan korban. Bahkan Musa mempersembahkan korban. Sebelum perintah Taurat dinyatakan secara tertulis kepada Musa. Bahwa harus ada darah yang dikorbankan untuk penebusan dosa. Dan sampai akhirnya semua itu digenapi oleh Kristus. Sang pemilik kehidupan. Nyawa ganti nyawa. Kehidupan diganti kehidupan. Dia adalah terang hidup kita. Luar biasa. Selanjutnya, ya, kita melihat di ayat 6. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu. Supaya oleh dia, semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu,
tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Nah, ini merupakan penggenapan atas nubuatan dari kitab Yesaya 40 ayat 3. Ya. Yesaya 40 ayat 3 berkata bahwa ada suara yang berseru-seru. Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Lihat. Ini peran Yohanes, Rasul Yohanes luar biasa. Maaf, peran Yohanes Pembaptis. Ini adalah Yohanes Pembaptis. Dia harus mempersiapkan jalan. Ya. Jadi semua clear, tertata rapi. Menjelang kedatangannya kehadiran sudah persiapan terlebih dahulu. Selanjutnya kita melihat lebih jauh. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Di sini Yohanes proklamasi. Yesus pemilik dunia ini. Yesus pemilik kehidupan kita. Yesus sumber terang kita. Tetapi ironinya dunia tidak mengenalnya. Nah, mengapa dunia tidak mengenalnya? Semua ini bersumber, kita bisa memahami latar belakangnya. Ketika Allah menciptakan manusia, tadi kita sudah baca ayat 2 ayat 7, kejadian 2 ayat 7, sekarang kita melihat ke kejadian 1 ayat 26 dan 27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ya. Vayomer Elohim, ya. Naase Adam betsalmenu kitmutenu. Ya, dikatakan baiklah itu maksudnya naasa, yuk kita membuat Adam, manusia. Betsalmenu kitmutenu yang berasal dari kata selemdemut, gambar dan rupa Allah. Ya, menurut gambar dan rupa kita. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas seluruh binatang, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Lalu ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ketika Allah menciptakan manusia, Allah sebenarnya membuat sebuah pertaruhan. Karena kita pernah belajar bahwa ketika dia menciptakan manusia, Adam, manusia pertama, itu namanya berasal dari kata dam, yang berarti darah. Blood yang berwarna merah. Maka Adama, ya diambil dari debu tanah, merupakan bentuk feminin dari Adan yang berarti tanah ground. Lalu Edom juga artinya warna merah. Nah, sebenarnya kata Adam yaitu satu pribadi laki-laki tentunya akan memiliki darah. Itu secara mendasar. Tapi dari piktograf kita pernah belajar tahun lalu bahwa kata Adam bisa berarti dan berarti alef, dalet, dan mem. Satu yang berkuasa pintu dan kekuatan gambar air atau chaos. Jadi kata Adam di situ berarti pintu yang kuat menuju kekacauan, the strong door to chaos. Atau pintu yang bisa membawa kekacauan, atau satu pintu yang juga bisa membawa kekuatan. Kekuatan apa? Kekuatan Allah, kemuliaannya. Jadi ketika Tuhan Allah menciptakan Adam, manusia diberi kehendak bebas. Hak prerogatif untuk bisa memilih mau taat atau tidak, ini adalah pertaruhan. Tapi itu karena Allah begitu mengasihi manusia. Sehingga kita bisa merasakan kasih memilih mengasihi atau menolak Allah. Memilih hidup mengasihi sesama atau membenci sesama. Nah, ini adalah pertaruhan. Saya pikir kalau dipikir-pikir kenapa ya Tuhan Allah kok tidak langsung saja membuat yang mudah, pilihan yang mudah. Tapi itulah jalan Tuhan Allah, siapa kita yang bisa menyelami pikirannya.
Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Nah itu dia. Itu yang luar biasa. Nggak mungkin kita bisa memahami. Karena Tuhan mau membuat Adam menjadi partnernya. Pribadi yang akan diajak bekerja sama. Nah kalau partner itu punya bagian, punya unsur kerja yang sama-sama, nggak sendirian. Manusia ini partnernya. Nah oleh sebab itu manusia pada akhirnya kalaupun menolak jadi partnernya Allah dan memilih jadi partnernya si jahat, jatuh ke dalam dosa. Itu karena memang pilihannya sendiri, bukan karena Allah jahat. Tapi Allah melalui Roh Kudusnya terus mencoba membimbing manusia kembali kepada Dia. Tapi manusia susah ya. Termasuk kita terus terang kalau mau jujur hari demi hari, pilihan hidup kadang begitu sulit. Mau taat atau nggak taat. Kalau taat, hidup kudus, tidak korupsi, tidak nipu, berat jualannya nih. Iya. Berat ini kita. Saat mau milih, kalau ada bisnis yang masih kecil-kecilan mah ya cuman untung 1.000, 2.000, sejuta, 2 juta mungkin ya nggak apa-apa, tetap harus taat. Tapi suatu saat dipilih pilihan, ayo nih 1 miliar, tapi kamu nipu ya. Kamu nggak nipu, kamu lurus ya dapatnya ya 100, 200 ribu atau sejuta, 2 juta. Nah itu mulai goyang bisa-bisa loh. Ya kadang suara Roh Kudus yang begitu kuat, jangan bisa tiba-tiba kita lemahkan. Tapi Tuhan kebutuhan banyak nih. Ini apa-apa naik nih. Aduh sekolah mahal nanti anak-anak. Aduh gimana, nggak apa-apa lah. Semua juga melakukannya. Disitulah Tuhan memberikan kepada kita. Di dalam Adam ini ada unsur yang namanya pikiran. Kecerdasan manusia. Ya, atau hati. Levav dalam bahasa Ibrani. Hati, pikiran, sebenarnya hati di mana, di sini atau di sini ya. Tapi ya itulah. Di dalam diri manusia, levav, hati. Hati itu artinya dalam bahasa Ibraninya pusat pertimbangan pikiran secara piktografinya. Pusat pertimbangan pikiran manusia. Nah, peran Roh Kudus memberitahu kita, mengarahkan kita mana yang benar. Tapi kita, pertimbangan pikiran kita bisa menentukan mau ikut Roh Kudus apa enggak. Oleh karena itu penting setiap hari kita diisi oleh kebenaran. Belajar firman supaya storage ya, lo di dalam gudang hati kita ini penuh dengan firman, sehingga dan kita mengalami dia, memahami dia, mau mengasihi dia setiap hari, sehingga kita memilih apa yang benar dibanding apa yang jahat dengan mudah. Tapi kalau kita storage-nya hari-hari yang jahat, pikiran yang jelek, negatif thinking, mau pikiran-pikiran mau cepat kaya, mau menipu, mau apa, ya dengan mudah kita memilih yang jahat. Nah ini ada pertarungan yang Tuhan Allah berikan ketika menciptakan kita. Itu luar biasa, Tuhan Allah tuh. Begitu baiknya ya, begitu. Justru orang bilang mungkin kok Tuhan Allah begitu lemah membiarkan manusia akhirnya bisa memilih mana yang baik, mana yang jahat. Tapi itulah kekuatannya sebenarnya. Ya. Kekuatan sebenarnya di dalam kasihnya yang besar. Selanjutnya, Yohanes 1 ayat 11 berkata, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Nah tadi, dunia menolaknya, bahkan orang kepunyaannya tidak menerimanya karena pertama manusia berdosa, akhirnya hidup dalam kegelapan, tidak mengenal Sang Pencipta itu sendiri. Terang itu terasa asing di dalam kegelapan. Orang-orang hidup dalam gelap asing dengan cahaya ilahi. Nah, firman-Nya berkata bahwa ia datang kepada milik kepunyaan, tapi orang-orang kepunyaannya tidak menerimanya. Bagi orang-orang Yahudi di zaman Kristus sulit menerima dia karena konsep Mesias bahwa adalah pribadi yang berkuasa. Ya, Mesias itu dianggap sesuatu yang begitu powerful, manusia yang ilahi gitu ya. Tanpa cacat celah, yang lahir dari keturunan Daud. Tapi ketika melihat Kristus, dia anak Yusuf Maria. Dia kan makan minum sama kita. Dia kan begini, kita tahu bagaimana track record keturunannya. Lalu kenapa dia jadi Mesias? Mereka kecewa. Mereka lupa
Yesaya 53 pernah menggambarkan tentang bagaimana Mesias itu sesungguhnya. Yang tumbuh di hadirat Allah menjadi tunas yang tumbuh di hadapannya. Dia buruk rupanya. Nah, sampai sekarang kalau Bapak Ibu tahu, orang-orang Yahudi di sinagoga itu selalu punya pembacaan Torah. Ya, Parasyat la Torah setiap minggu. Pasca Torah la Torah itu dibaca setiap minggu. Berapa pasal dari Taurat ada bagian-bagian sampai selesai 1 tahun. Tapi beberapa lama ini, Yesaya 53 sudah tidak dibacakan lagi. Mengapa? Karena mereka tidak bisa menerima ada gambaran Mesias yang buruk rupa, yang dipandang hina oleh manusia. Tapi kita dengan jelas melihat dia. Karena sekarang kita bisa melihat sejak mulanya di kitab Kejadian kita pernah bahas ini, ketika Tuhan Allah menjadikan langit dan bumi, sudah ada rancangan keselamatan yang Tuhan Allah berikan di dalam diri manusia, ya, yaitu lewat piktograf kita lihat ada rancangan salib. Ya, lewat gambar yang kita bisa lihat, gambar mana yang paling mudah kita baca? Gambar kepala lembu jantan dan tanda salib. Bahwa dia satu yang berkuasa akan mati di atas kayu salib. Ini kita jelas sekarang kelihatan ini. Orang Yahudi yang tidak mengenal Kristus, yang menolak Mesias dan Yesus, diri Yesus, tidak bisa melihat ini. Tapi juga itu karena peran Roh Kudus lah yang membukakan mata rohani kita. Haleluya. Bersyukur sekali setiap hari harus kita ini. Rasanya nggak ada lagi ya hal yang harus bisa dikeluhkan oleh diri kita. Kita mengeluh mungkin hidup makin sulit. Bisnis makin sulit. Makin berat semua. Tapi itu tidak ada lagi dasar yang kuat sebenarnya. Itu bukanlah dasar yang kuat untuk tidak bersyukur. Kalau kita mengenal rahasia sejak dunia sebelum dijadikan, yang Paulus rela menukarkan nyawanya demi pengenalan akan Kristus itu. Kita juga harus menuju ke sana. Demi aku mengenal Kristus, kuasa kebangkitannya. Demi aku mengenal kebenarannya, aku rela deh apapun. Sampai lagu itu dulu pernah angkat trennya. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku. Kelaparankah, penderitaankah, tak satu pun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Yesus, sahabatku. Aniayakah, ketelanjangankah, tak satu pun. Kalau kita belajar ya firman sampai kita begitu punya rasa, Tuhan, gak ada lagi yang gue ini selain Engkau. Kita nggak takut lagi apapun, rasanya enteng. Masalah pasti tetap ada, nggak mungkin nggak ada. Tapi tetap kuat di dalam Dia, nggak pernah menyerah. Dengerin khotbah Bu Heni setiap hari, siang malam tuh ya. Khotbah Pak Yohanes, terus ikuti Bible study. Walaupun baru ikut tahun ini, yang tahun lalu terus dipelajari. Diisilah hari-hari kita dengan belajar Alkitab. Jangan lihat medsos kelamaan gitu ya. Lihat TikTok, maaf nggak boleh sebut. Lihat medsos apa ya. Jangan ikut terus-terusan yang mau dilihat, buang waktu. Ya idol apalah, berita tentang politik sana sinilah. Tentang perkembangan di sana sini boleh sebentar, tapi jangan lama-lama. Lebih baik waktu kita sejam, 2 jam belajar tuh, pelajari terus. Percaya Bapak Ibu, kalau firman itu makin kuat, kita kuat di dalam doa, dalam pujian penyembahan. Firman Tuhan terus kita makin banyak pelajari. Manusia roh kita makin bertumbuh. Bapak Ibu pasti alami mujizat, nggak mungkin enggak. Tapi kita hidup bukan lagi karena mujizat. Karena kita sudah seperti Daud nanti bisa jadi. Selain Kau tiada yang lain, ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain, yang kuingini di bumi, yang kuingini di bumi. Sekarang apa yang masih kita ingini? Yang mendominasi pikiran kita. Apa? Jadikan itu Kristus. Lihat kuasa kebangkitan. Pada mulanya kata Paulus.
Sudah rahasia ini dinyatakan kepada kita. Rahasia sejak dunia sebelum dijadikan. Bahwa the leader, bahwa Allah kita satu yang berkuasa, the strong one, akan disalib to the cross. Strong one to the cross. Saya selalu bergetar melihat ini. Mempelajarinya, menyiapkannya, menyampaikannya, semua bergetar siang malam. Ini rahasia ilahi yang besar. Semoga ini jadi milik kita bersama. Kita pernah bahas ya ini semua. Andai ya orang-orang Kristen memahami piktografi, ya Pak Ian tahu ini. Dan semua yang belajar piktografi bersama saya juga dan saya juga. Andai kita memahami piktografi lebih jauh, ada banyak sekali rahasia. Rahasia-rahasia. Kalau alfa dan omega dalam bahasa Yunani, dalam bahasa Ibrani itu alef tu taf. Tak lain tak bukan Kristus. Selaras dengan Yunani. Dialah alfa dan omega. Selanjutnya, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Nah, lihat. Ini yang luar biasa. Kita diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Ketika Tuhan Allah menghembuskan nafas hidupnya, Kejadian 2 ayat 7 tadi, Vaipa, Beapaif menghembuskan ke dalam hidungnya. Nismat Hayim, sebenarnya itu adalah legitimasi kuasa ilahi yang diberikan kepada kita juga pada mulanya. Namun manusia menolaknya ketika jatuh di dalam dosa. Ya, bahwa identitas identitas ilahi, identitas kerajaan surga itu dibuang oleh Adam ketika dia makan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Dan itu sudah dikembalikan kepada kita lewat Kristus. Oleh sebab itu apa yang Kristus lakukan ketika dia sudah mati dan menemui murid-muridnya. Lalu dia berkata kepada mereka di dalam Yohanes 20 ayat 22, dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Peristiwa ini sebelum peristiwa Pentakosta. Kenapa murid-murid dihembusi dulu oleh Tuhan Yesus? Terimalah Roh Kudus. Apakah ini karena murid-murid dapat DP ya dari peristiwa Pentakosta? Tapi kita lihat di peristiwa Pentakosta murid-murid juga dipenuhi Roh Kudus. Sebenarnya tindakan Kristus ini selaras dengan Kejadian 2 ayat 7. Yang pertama, legitimasi atau dedikasi kuasa ilahi. Ya, sertijab kuasa ilahi, penyerah terimaan kuasa ilahi dari Tuhan Allah di surga kepada manusia lewat Adam. Yang pertama gagal lewat nafas hidupnya. Akhirnya Tuhan Allah harus mengembalikan itu lewat penebusan dan legalisirnya lewat kuasa Roh Kudus. Nafas hidup Allah tetap ada dalam diri manusia. Oleh karena itu nafas hidup yang cemar ini yang sudah ditebus pelan-pelan harus diperbaharui lewat pimpinan Roh Kudus setiap hari. Nah, legitimasi ini pertama Tuhan Yesus berikan ya kepada murid-muridnya. Yang pertama, Tuhan Yesus menyatakan dirinya adalah Allah. Tindakan Yohanes 20 itu selaras dengan Kejadian 2 ayat 7. Dia berkuasa, dia berikan terimalah Roh Kudus. Loh, siapa dia? Bisa memberikan Roh Kudus kalau bukan pemilik. Oh, dialah pemilik kehidupan. Bahwa dialah Tuhan Allah pencipta langit dan bumi sendiri. Dia memberikan bagian dari dirinya sendiri. Wow. Ini tidak mungkin berubah dan ini sangat, wah, buat saya apa ya? Mind blowing. Mungkin kita membaca awalnya biasa, apa sih maksudnya ya? Biasa aja. Tapi sekarang kita lihat legitimasi ya, kembali manusia lewat diwakili murid-muridnya pertama. Murid-murid Kristus pertama. Manusia kembali diberikan mandat ilahi untuk berkuasa dan memenuhi bumi. Tapi bukan lagi lewat beranak cucu memenuhi bumi. Karena bumi ini sudah rusak, akan diakhiri suatu saat. Tapi dipenuhi dengan kemuliaan Allah, kebenarannya, pemberitaan mandat Injil diberikan kepada pertama murid-muridnya.
dan kepada kita semua. Bukan hanya Injil itu bukan hanya bicara keselamatan di dalam Yesus terima selesai. Bukan, tapi terus bertumbuh akhirnya menerima kuasa ilahi dan akhirnya menjadi warga kerajaan Allah penuh nanti de facto-nya. De jure-nya sudah kita terima sekarang. Yang kedua, yaitu dia, murid-murid mewakili manusia kembali memegang mandat dari kerajaan surga yang pertama diberikan kepada Adam. Haleluya. Wah, merinding dan saya gemetar dan semangat. Bapak Ibu, kuasa ilahi yang dahsyat. Oleh sebab itu, mari kita terus melekat kepada Dia. Nah, bagian terakhir dari pembahasan kita. Mungkin agak sedikit panjang di sini kita, tetapi kita akan lebih menjelaskan ayat ini. Karena di ayat inilah Yudaisme atau orang Yahudi menolak ketuhanan Yesus, kemesiasannya, bagi gagasan Allah jadi manusia. Allah datang sebagai anak itu ditolak mentah-mentah. Tetapi sebenarnya ini bukan gagasan yang baru. Ini gagasan yang juga ada di Perjanjian Lama. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, dalam bahasa Yunaninya, saya dua kalimat pertama, dua bagian pertama dari kalimat ini. Ya. Kai hologos sarx egeneto. Firman itu telah menjadi manusia. Ini saya mau soroti. Hologos sarx egeneto. The word was made flesh. Yang dalam bahasa Ibraninya, hadavar nihya bashar. Hadavar nihya bazar. Nah, ini merupakan terjemahan atau tulisan salin ulang dari Greek ya ke Hebrew, dari Yunani ke Ibrani, tetapi tahun 2020. Ya, hadavar, the word, sang firman, firman itu ya, nihya telah menjadi bashar, daging. Oke. Nah, sekarang di dalam versi terjemahannya Hebrew New Testament yang lebih lama menerjemahkan bahwa hadavar lavas basar. Kalau tadi firman jadi daging, kalau ini sang firman mengenakan daging. Ini selaras dengan sarx tadi itu dia, ya. Atau egeneto jadi itu selaras juga menjadi daging itu mengenakan. Sang firman mengenakan daging. Jadi murni bahwa Kristus yang datang ke dunia 100% Allah, 100% manusia dia. Dia hadir di tengah umatnya. Sang firman mengenakan daging, hadavar lavas basar. Ini kalau Bapak Ibu teman-teman lihat Ibrani ini saya ucapkan, ikuti pelan-pelan biar terbiasa ya. Nanti lama-lama sering-sering ngucapin Ibrani, siapa tahu nanti keseret-seret lama-lama kan udah bisa bahasa Ibrani, bahasa Israel. Kita ke Israel nanti sama Bu Heni sama Pak Yohanes ya yang belum ikut. Ya, coba ya. Percayalah itu ada tarikan ilahinya loh itu ya. Saya bernubuat ini. Ya. Ini boleh dipotong boleh enggak, tetapi saya percaya. Ada seorang hamba Tuhan, dan bukan hanya seorang, beberapa berkata, huruf-huruf Ibrani ini huruf-huruf yang kehidupan. Ya. Jadi Bapak Ibu terus belajar. Hadavar, sang firman, the word, lavas mengenakan daging. Kata lavas, ya. Lavas itu adalah, ya, kalau terjemahan Inggrisnya itu kita lihat artinya adalah wrap around. Mengenakan seperti membungkus diri. Wrap around. To put on a garment or clothes. Memakai baju lah begitu ya, kain atau apapun. Ya, secara literally atau figuratif. Secara apa adanya atau gambaran bahwa ini adalah seperti hiasan, apparel, apa yang kita pakai. Ya. Atau come upon, datang, menaruh, mengenakan. Inilah basar, lavas. Itu yang luar biasa.
Jadi Tuhan Allah mau pakai daging manusia yang begini hina, debu adanya. Aduh, bumi ini dibanding dengan triliunan planet dan miliaran galaksi yang nggak terhitung itu. Aduh. Itu sangat tidak ada apa-apanya. Alkitab menuliskan kita ini debu dari debu. Kalau kita melihat kegelapan malam ya Bapak Ibu, setiap titik gelapnya itu pasti ada planet atau ada galaksi, itu Pak Ian tahu pasti itu. Dan saya sangat senang sekali dengan astronomi. Ada astronom anak-anak Tuhan itu memberitahu bahwa wah, luasnya semesta ini, jagat raya ini, aduh, nggak terpetakan. Dan sepanjang mata memandang, apapun memandang, tidak bisa melihat kehidupan lain seperti manusia dalam daging. Ada kehidupan nggak di luar sana? Ada plankton ya kalau bentuknya. Ya itu yang berhasil ditemukan. Tapi saya percaya bahwa kita ini begitu mulia, berharga. Debu yang kecil. Tapi mau diberikan nafas hidupnya, itu gambar diri yang luar biasa bagi kehidupan kita. Itulah pedenya kita. Bukan karena kita punya ini, punya itu. Tapi karena ada nafas hidup Allah dalam diri kita. Makanya kita jaga hidup kita. Kita hiasi manusia batin kita dengan kebenaran. Ya, boleh pakai perhiasan seadanya. Boleh menghiasi dengan kendaraan, dengan rumah. Secukupnya. Sisanya pakai untuk kemuliaan Allah. Amin. Itu pekerjaan Tuhan. Ya, masih banyak ini tangan pengharapan pekerjaannya besar di Indonesia ini. Di luar Bible Study, di luar ICI, saya sudah kenal beberapa teman di Tangan Pengharapan, di Papua, di beberapa daerah. Karena saya juga pernah turun ke Papua sebelum pandemi. Sebulan bisa 5 kali saya ke Papua. Aduh, itu saya bisa cuma 4 hari di rumah, sisanya di Papua. Lalu juga pernah bantu membuat rumah-rumah baca tulis seperti dilakukan oleh teman-teman Tangan Pengharapan. Oh, luar biasa. Ya, melalui sinode saya ditugaskan bantu membimbing guru-guru sekolah minggu ataupun anak-anak di sana bagaimana bisa baca tulis juga. Wah, luar biasa. Nah, salah satu proyek, ya doakan, ini sedikit curhat. Curhatnya apa? Proyek bahwa di setiap kantong-kantong anak Tuhan ya kita bisa bangun pusat riset bahasa Ibrani buat anak-anak di daerah-daerah tertentu. Supaya mereka bisa belajar seperti kita lebih cepat. Ya, Bapak Ibu, nah selanjutnya. Ya, selanjutnya kita akan melihat kata yang mengenakan daging itu kita sudah lihat bahwa Tuhan Allah itu nyata. Allah yang dahsyat, yang begitu besar. Langit aja adalah tahtanya, bumi pijakan kakinya, itu hanya gambaran ya Bapak Ibu. Tapi kita melihat begitu dahsyatnya Tuhan Allah. Besar sekali, siapalah kita. Dia mau berdiam di tengah-tengah kita. Dia mau hadir dalam daging, lalu dikatakan berdiam di antara kita. Dwelt among us. Kai eskenosen en hemin. Eskenosen en hemin. Dwelt among us. Ide ini bukan ide baru. Ide ini berasal dari perjanjian lama juga. Karena dalam bahasa Ibraninya, eskenosen itu sesuai dengan yang disebutkan Vaiskon. Vaiskon. Nah, eskenosen itu to fix one's tabernacle. Menghadir atau di dalam satu tabernakel atau tenda kemah suci atau membetulkan atau satu yang berada di kemah suci. Itu ya. Eskenosen. Karena ini berasal dari kata kemah, ken, faisken, dan fa, dan yi, dia, hi. Shinnya itu adalah kata kerja penambahan untuk menetapkan. Telah menetapkan, ken, tenda. Dia telah berdiam atau bertenda. Konsep itu ada di tabernakel. Ketika bangsa Israel menuju tanah perjanjian, Tuhan Allah memerintahkan untuk bangsa Israel membuat tabernakel supaya dia bisa berdiam di tengah-tengah umatnya atau menyatakan diri dalam kehadirannya di tengah tabernakel itu, lewat tabernakel itu. Selanjutnya bait suci. Dan selanjutnya bait suci dirobohkan, apa yang terjadi? Di bait suci ilahi kita.
semua gerejanya. Amin. Dia mau berdiam di dalam diri kita. Nah, itu. Dwelt among us. Berkemah di antara kita. Betokhenu. Faiskon betokhenu. Ada kita melihat di situ konsep yang luar biasa. Di tengah betokhenu diri kita. Nah, jadi menarik bahwa kata yang diterjemahkan sebagai diam di antara kita dapat secara harfiah itu diterjemahkan sebagai berkemah atau mendirikan tenda di antara kita. Ya. Dan hal itu mengkomunikasikan ide yang hampir sama dengan tinggal bersama. Nah, ini gambar kita pernah bahas. Ayat ini menyatakan hubungan antara Yesus dan kemah suci. Ya. Tabernakel dan miskan dalam bahasa Ibrani-nya. Dan mungkin bahkan dengan hari raya Pondok Daun, Sukot. Antara kehadiran Allah di kemah suci pada zaman dahulu dan inkarnasi Allah di dalam pribadi Yesus Kristus itu tidak berbeda, tidak bertentangan, tidak terpisah. Itu berkesinambungan atau berkaitan. Allah yang mau berdiam di tengah umatnya. Tema sentral Alkitab yang tokoh utama adalah Kristus. Dan sekarang kita sedang diseret sebagai tokoh utama. Gerejanya. Sejak di Taman Eden Allah mau berdiam, mau hadir. Bergaul karib dengan manusia sampai langkah kakinya. Ya. Bisa didengar, dikenali oleh Adam dan Hawa. Bahkan dengan Kain pun, Habel, Tuhan Allah masih bisa bicara kepada Kain. Selanjutnya sampai kepada Nuh, Abraham, Ishak, Yakub, dan terus sampai akhirnya kepada kita. Rangkaian tak terputus sampai kita nanti di surga kelak. Yang terakhir dari bagian ini, ya, mungkinkah sekarang ya Allah hadir dalam daging? Oh, sangat mungkin. Sangat mungkin. Kejadian 18 ayat 1 dan 2, Tuhan pernah menampakkan dirinya kepada Abraham. Abraham langsung mengenali kehadiran sosok pribadi di depan dia. Manusia-manusia ini kok berbeda ya. Langsung Abraham sujud menyembahnya. Dari Keluaran 33 ayat 9, saya mau ajak kita melihat sedikit. Dikatakan, apabila Musa masuk ke kemah itu, tabernakel, turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah dan berbicara Tuhan dengan Musa di sana. Nah, saya mau kasih tahu bahwa dalam bahasa aslinya, ya, dalam bahasa Inggrisnya mirip-mirip saja ya, sama. It came to pass as Moses entered into the tabernacle, the cloudy pillar ascended. Ya. Nah, kata bahasa Ibraninya sebenarnya kalau nanti dilihat vehaya, kevo moshe ha ohela, tenda ya. Yiret amut ya, he anan awannya, ve amat petat ya. Ha ohel ve diber im Moshe. Kalau nanti belajar bahasa Ibrani di sini, kita akan menemukan di situ tidak ada kata Tuhan di sini ya. Ada nggak kata Tuhan di sini Elohim atau Yotofafa di sini? Di yang ini ya. Kalau dilihat baik-baik, secara mata kita yang belum belajar Ibrani, kata Yotofafa di sini nggak ada nih. Yod he fafa. Nggak ketemu nih, pelan-pelan coba mana Yotofafa atau Elohim, nggak ada. Di sini adanya Ohela, itu tenda Ohel. Ya, tidak ada. Ya, di bagian atas tidak ada. Lalu bagian berikutnya Ohel lagi, ini tenda Fediber dan berbicara im kepada Moshe, Musa. Di sini nggak ada kata Yotofafu atau Elohim. Jadi sebenarnya terjemahannya yang tepat sebenarnya ya, yaitu ini dia. Sebentar saya tutup anotasinya. Kata yang Tuhan itu harusnya dihapus. Nggak ada soalnya. Apabila masuk ke dalam kemah itu, turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah dan berbicara dengan Musa. Loh, tiang awan berbicara dengan Musa. Ini tiang awan yang mana? Ini tiang awan yang memimpin bangsa Israel menuju tanah perjanjian. Ya luar biasa.
Kalau Bapak Ibu perhatikan, pernah membaca, Musa itu pernah meminta tolong Tuhan, ya, minta Tuhan supaya yang langsung Tuhan memimpin bangsa Israel. Kalau Tuhan Allah pernah mengatakan bahwa aku akan berjalan, malaikatku akan berjalan depan engkau. Tuhan bilang, Musa berkata begini kepada Tuhan Allah, Tuhan, janganlah malaikatmu yang kau utus. Karena malaikatmu itu kalau marah bisa langsung membinasakan. Musa takut karena pernah kejadian malaikat maut. Dan selanjutnya apa yang terjadi dalam kehidupan Musa melihat bahwa Tuhan Allah itu penuh belas kasih. Oleh sebab itu berkata, biar Tuhan yang penuh belas kasih saja memimpin kami. Tuhan tahu bangsa ini tegar tengkuk, kata Musa. Engkau sendiri saja yang memimpin kami. Nah, lihat tiang awan memimpin bangsa Israel pada siang hari. Tiang api memimpin bangsa Israel pada malam hari. Nah, tiang awan itu turun depan Musa dan berbicara dengan Musa. Tidak ada bentuk yang lain selain awan. Awan ini adalah menyatakan kehadiran Tuhan Allah langsung. Jadi Tuhan Allah pernah hadir dalam bentuk awan, dalam bentuk manusia. Teofani kepada Abraham. Dan tentu saja bahwa gagasan ini, kalau Tuhan Allah hadir dalam bentuk pilar awan untuk berbicara dengan Musa, maka dia sangat mungkin hadir dalam bentuk daging atau dalam bentuk manusia yang tinggal bersama kita. Immanuel. Dia yang bersama dengan kita. Immanuel. Demikian yang saya mau sharekan pagi ini bahannya. Terima kasih sudah mendengarkan dan silakan saya serahkan kepada Pak Ian. Ya, terima kasih Pak Leo, luar biasa. Jadi saya lihat memang mungkin sebelum kita masuk ke Q&A ya, jadi apa yang saya rasakan itu di mana kita yang hari ini di kekristenan modern diajarin oleh para teolog, mereka berambil sumber dari Paulus, dan kita pun nggak tahu ya apakah Paulus ngerti bahasa Ibrani ya, dan apakah dia melihat apa yang Pak Leo lihat sekarang ini dengan hubungan antara penyanyi lama penyanyi baru, piktograf, rahasia-rahasia di balik setiap kata bahasa Ibrani itu yang akhirnya jadi kekristenan itu sebenarnya sudah ditulis dari awal semula. Dan jadi kalau kita lihat yang ini konklusi datang karena inspirasi Roh Kudus digabungkan dengan apa yang semula sudah direncanakan, kita bisa asumsi dan bisa dengan yakin desainnya itu bukan datang dari dunia ini, sesuatu yang jauh lebih tinggi daripada kita kan. Luar biasa Pak, itu yang saya rasakan. Saya nggak tahu apakah itu interpretasi yang benar. Iya betul Pak. Saya juga melihat hal yang sama, luar biasa. Tuhan menyatakan dengan caranya kepada Paulus. Tentu Paulus sudah mengetahui jauh lebih banyak daripada yang saya tahu. Ya, karena dia budayanya tidak jauh. Paulus adalah seorang ahli Taurat sebenarnya, kan dia belajar. Dia seorang yang mempelajari Taurat. Dia tahu betul bahwa ketika melihat diperkenalkan Kristus dan dia bertemu dengan pribadi ini, langsung bertemu dalam bentuk cahaya. Oke Pak, ini untuk pertanyaan pertama Pak dari penanya menanyakan mengapa Firman adalah Allah dan Allah adalah yang empunya Firman dan Roh. Tapi kan sebenarnya kalau di Alkitab kita lihat empunya itu Allah empunya alam semesta ya, dan bukan empunya Roh. Jadi dia beranggapan bahwa kejadian satu yang Bapak bahas tadi dengan Yohanes 1 itu memiliki pertentangan. Mengapa Firman? Ya, pertanyaannya mengapa firman yang menjadi empunya? Jadi seolah-olah Allah itu memiliki firman dan roh dan statusnya itu sedikit di bawah. Tapi kalau saya lihat di ayatnya kan memang nggak disebutkan. Itu yang ada adalah pada mulanya adalah firman, firman bersama Allah, firman itu adalah Allah justru ya. Betul. Segala sesuatu dijadikan oleh dia dan itu sebenarnya referensinya ke alam semesta ya, Betul. bukan firman dan roh. Bukan, ya betul. Nah, mungkin bisa sedikit dijelaskan tentang ini Pak. Oke. Jadi yang pertama sebenarnya kita sudah bahas lalu, bicara firman sebenarnya bicara jati diri Allah, ya. Yang tidak mungkin dipisahkan dari dirinya menurut Hebraic perspektif, ya. Perspektif Ibrani kuno melihat bahwa firman adalah bagian dari diri seseorang. Perkataan adalah bagian dari diri seseorang. Maka ini dipakai Yohanes menyatakan bahwa firman
Ya, yang adalah jati dirinya Allah sendiri. Itu tidak bisa dipisahkan. Jadi di dalam diri Allah firman-Nya inilah yang kita mengenal Allah lewat firman-Nya. Hanya itu sebenarnya penjelasannya sudah jelas bahwa kehadiran Allah hanya bisa diverifikasi atau dimengerti, dipahami lewat firman-Nya. Jadi nggak bisa dipisahkan Allah membuat firman dulu. Enggak, tidak. Runutannya tidak demikian. Dia ada sejak mulanya. Dia adalah Allah sendiri. Jadi tidak terpisah juga dengan Roh Kudus segala macam. Saya pribadi Tritunggal ini, konsep yang kita mengenal sebagai echad yang 2 minggu lalu kita bahas, dipahami lagi dengan mudah. Sama seperti siang dan malam. Sama seperti kita memahami sebenarnya bahwa kesatuan itu bukan bicara dominasi, malah Bapa lebih hebat dari Yesus, lebih berkuasa, lebih kealahannya, dia Allah lebih tinggi daripada Yesus. Enggak, itu ya saksi Yehova. Tapi ini satu adanya, ya eksistensi yang satu, namun memiliki fungsi menyatakan dalam pribadi yang berbeda-beda. Saya memang menjelaskan hal ini sangat abstrak ya. Ini adalah permainan kata yang triknya sebenarnya dipakai oleh Yohanes untuk memberitahu kepada umat ataupun orang-orang non-Kristen masa itu menjelaskan siapa Kristus sesungguhnya kepada pengikutnya dan kepada orang di luar Kristus sendiri, bahkan kepada para orang-orang Yahudi yang belum mengenal Yesus dan kepada orang-orang Yunani mereka memahami. Oh, ada seperti ini ya. Begitu ya Pak Ian, tapi memahaminya nggak bisa sekedar hanya 1 kalimat 2 kalimat, lihat runutan semuanya. Makanya pelajaran demi pelajaran kita sebenarnya nggak cuma sekali jadi, didengar, ulang lagi, gitu Pak. Betul, betul Pak. Nah ini ada komen Pak dari oh oke, sorry bukan komen. Saya sangka ini komen ini 2 pertanyaan lanjutan ya. Ya. Oke Pak, mungkin pertanyaan berikutnya karena kita bahas bahasa Ibrani Pak, apakah seseorang teolog yang mahir bahasa Ibrani modern itu perbedaannya dengan Ibrani kuno itu apa, dan apakah seseorang yang sudah mahir bahasa Ibrani secara alkitabiah itu bisa berkomunikasi Pak di sana? Bapak sendiri apakah bisa berkomunikasi? Ini pertanyaan sedikit ringan Pak, nanti ada yang beratnya lagi habis itu. Ibrani Alkitab berbeda dengan Ibrani modern. Secara kata sama. Secara struktur beberapa kata saja yang agak berbeda. Misalnya contoh kata ibu dulu adalah M di dalam bahasa Alkitabnya, ya. Yang Musa tulis ataupun di zaman Tuhan Yesus, ibu itu M. Tetapi akhirnya menjadi Ima sekarang ini modernnya. Memang pengaruh Aram ada. Bapak, sekarang kita mengenal Aba. Dulunya Af saja. Ya. Af itu Bapak. Tapi akhirnya menjadi Aba karena pengaruh ada Aram. Nah, jadi secara ini ada beberapa perbedaan tetapi tidak banyak. Ya, Shalom ya Shalom sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang. Tuh Elohim ya Elohim, Eloah terus semua hampir sama dalam pengucapan, ya. Tapi bahasa modern, Ibrani modern ada perkembangan tentunya, ada penambahan kata-kata. Contoh kata hamburger, Ibraninya hamburger loh. Ya. Tetapi itu di Alkitab nggak ada. Betul ya. Kecuali apel ya tapuah, itu zaman dulu juga disebut tapuah. Nah, sekarang pengajar Ibrani modern apakah bisa mengajarkan Ibrani Alkitab? Nah, sekarang makna. Bicara makna Alkitab dan zaman modern bisa berbeda. Saya contoh kata Shalom sekarang hanya hai di Israel sekarang. Ya, Shalom, hai. Semua bebas, mau di sekolah, mau ketemu di pub malam, Shalom. Gitu ya di klub malam. Nah, tetapi kalau di gereja kita aja kan salam damai sejahtera di kekristenan. Di zaman Musa, Shalom itu baru boleh dikatakan sebagai wujud setelah terjadinya perdamaian, persetujuan adanya ganti rugi atas kehilangan sesuatu. Restitusi sudah terjadi. Orang sudah ganti rugi kerugian orang, barulah mereka salaman Shalom. Nah, keadaan Shalom terjadi. Ya. Nah, itu perbedaan makna. Ada banyak hal-hal yang lainnya. Ada banyak. Sehingga tidak bisa sebenarnya begitu saja seorang yang belajar atau penutur bahasa Ibrani modern mau menjelaskan teologi Alkitab dalam bahasa yang Alkitab latar belakang perjanjian lamanya ini banyak bahasa Ibrani. Tidak begitu saja. Harus ada proses memahami Ibrani Alkitab. Ya.
beberapa tata bahasa gramatikal kata kerja itu ada perbedaan. Perbedaan tapi tidak major sifatnya. Nah, sebaliknya saya juga yang belajar Ibrani Alkitab masih kesulitan belajar Ibrani modern. Saya terus belajar yang ngomong bicara itu tidak mudah juga karena mereka tanpa nikut gitu ya, tanpa ada tanda-tanda vokal. Tidak begitu saja bisa langsung bicara modern. Jadi bagaimana? Mau kursus yang mana dulu nih? Modern karena mau ke Israel ya udah duluan aja. Ya, belajar Ibrani modern. Atau Ibrani Alkitab dulu karena sekalian mau lihat situs-situs Israel, ya boleh, silakan. Menghubungi saya juga boleh. Nanti juga Pak Ian adakan juga tuh. Ya, ya gitu Pak Ian. Ya, saya udah share di chat bagi teman-teman yang Terima mau kasih. ikut virtual tour ya ke Ya. di beberapa site yang dibacakan di Alkitab. Nanti Pak Leo akan mengadakannya tanggal 18 Maret. Pendaftaran ya khusus untuk ICI itu ada diskon. Ini tidak terkait dengan ICI, tapi silakan langsung ke Pak Leo karena ini saya rasa tour yang sangat menarik. Saya sadar nggak semua orang bisa berkesempatan untuk pergi ke sana, apalagi sekarang ada perang. Jadi ini kesempatan yang baik kita untuk bisa melihat situs-situs asli, karena melihat aslinya itu kita jadi mengerti yang ada di Alkitab itu bukan dongeng. Kalau nanti kita susah lama-lama bedain antara cerita Alkitab dengan cerita Marvel, karena kadang anak-anak muda sekarang Pak lebih tahu sejarahnya Spider-Man dibanding. Ya, betul, betul. Oke Pak, ini ada pertanyaan lanjutan ya. Dengan keahlian Bapak di bahasa Ibrani dan mengerti Septuagint dan translationnya ke bahasa Koine Greek, apakah menurut Bapak ada kemungkinan bahwa firman yang kita baca dan mengerti sekarang itu ada kesalahan dalam penerjemahan, sedangkan kan katanya firman Tuhan itu suara Tuhan. Dan Ya, mungkin nanti bisa sedikit touch juga bagaimana sebenarnya kan kopi manuskrip itu jumlahnya banyak. banyak banget ya, dan mereka itu sangat-sangat konsisten ya kopian Ya. ya. Silakan Pak. Nah, inilah yang memang menjadi pertanyaan mendasar selalu ditanyakan. Maksudnya selalu ini bukan sayanya mengeluh, tetapi saya melihat beban bagi kita. Ya. Pernyataan bahwa firman Tuhan tidak pernah salah, tidak berubah dahulu sekarang selamanya. Ya, firman Tuhan yang ditulis dalam bahasa aslinya. Tidak mungkin ada kesalahan. Pada awalnya ditulis ya. Nah, apakah bisa mengalami degradasi saat penyalinan? Bisa saja. Tapi yang luar biasa nanti kalau belajar sejarah penulisan kitab suci, kanonisasi, dan bagaimana penemuan-penemuan arkeologi tentang salinan Alkitab, peran Roh Kudus ini luar biasa. Bagian-bagian Alkitab salinan itu yang beberapa yang kelihatannya kok sulit ya ketika ditemukan. Seperti misalnya berapa tahun Saul memerintah atas Israel saja, kalau dibaca versi kita saja beberapa tidak jelas loh gitu ya. Tetapi beberapa terjemahan akhirnya sulit. Lihat bahasa asli beberapa versi baru bisa lihat. Bahkan harus dilihat bahasa Ibrani bukan sekedar Ibrani modern ya atau Ibrani yang kita pelajari atau piktograf. Ada juga saya mempelajari Samaritan Pentateuch gitu ya. Lalu mempelajari juga beberapa hal supaya mana yang pas. Jelas Alkitab terjemahan bisa terdegradasi atau berubah. Saya mau berikan contoh nih sedikit ya. Contoh sedikit di dalam Alkitab terjemahan kita yang gampang saja deh, yang dengan saya itu kadang-kadang suka buat desain grafis yang lumayan mau tanya-tanya gitu ke orang gitu. Contoh dalam terjemahan baru dan terjemahan lama, khusus Kejadian pasal 4 ayat 13. Katakan kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Lalu terjemahan lama menulis, maka sembahkan kepada Tuhan bahwa dosaku itu lebih daripada yang boleh kutanggung. Hukuman dengan dosa ini kan berbeda ya. Kalau kita lihat ayat terjemahan baru, kita punya rasa. Kayak ini kayaknya nggak nyesel gitu. Protes sama Tuhan, dihukum. Hukumanku lebih besar daripada aku sudah membunuh adikku. Daripada yang kutanggung ini nggak bisa, aku hukumnya terlalu besar. Berat nih hukumanku. Kesannya begitu ya. Tetapi kalau lihat terjemahan lama, dosaku itu lebih daripada yang boleh kutanggung. Berarti kesalahanku, pelanggaranku ini lebih daripada hukumanku, lebih pada yang bisa kutanggung. Di sini kita melihat penyesalan, betul nggak? Lalu versi mana yang benar? Saya mau mengajak kita melihat bahwa Alkitab kita itu ya itu luar biasa.
Nah, sekarang bahwa bahasa asli lah yang sebenarnya bisa menunjukkan mana yang benar. Sekarang saya tunjukkan dalam bahasa aslinya, berdasarkan bahasa asli Ibrani, kata hukuman atau dosaku itu pakai kata avoni, vayomer kain el, yotofavo atau Adonai, gadol avoni minneso. Nah, avoni itu dalam bahasa Inggrisnya, di kata avon, piktografnya bisa kelihatan nih Pak Isian. Kalau piktografnya itu mata yang jahat, mata yang punya keinginan. Itu selalu berurusan dengan yang namanya kejahatan, kesalahan, pelanggaran, iniquity dalam bahasa Inggrisnya, atau dosa. Di dalam Alkitab King James Version 220 kali lebih diterjemahkan sebagai kesalahan atau iniquity. Hanya 5 kali ditulis hukuman, kata hukuman. Itu pun semua merujuk kepada avoni al yang sama. Enggak mungkin satu kata yang sama merujuk dua arti yang berbeda jauh. Karena hukuman itu adalah akibat dari pelanggaran bisa dihukum. Nah, itu sistem kata kerja Ibrani juga bisa menentukan itu akibat atau bukan. Ternyata bukan. Nah, jadi terjemahan yang lebih tepat adalah terjemahan lama. Kain itu menyesal. Oleh sebab itu Tuhan Allah lihat penyesalan Kain, Tuhan Allah melindungi Kain dengan dikasih tanda supaya Kain tidak dibunuh oleh orang lain. Di sini saya melihat Tuhan Allah itu konsisten karakternya. Dia bukan seenaknya subjektif. Kain yang kalau menurut saya ya, terjemahan yang awal kalau Kain berkata, yang hukumanku lebih besar daripada yang bisa kutanggung. Ini Kain sok-sokan gitu, kok Tuhan Allah lindungi. Mengapa Tuhan Allah kesannya kok melindungi orang yang tidak mau menyesal? Protes, dilindungi. Oh tidak, ternyata di sini kita melihat Kain menyesal. Bisa dipahami ya. Jadi ini salah satu. Nah ini bicara jadi terjemahan bisa salah. Bukan Alkitabnya salah, terjemahannya. Makanya kita kan sudah ada zaman digital ini, udah lagi nggak masanya harus bawa Alkitab yang harus buku tertulis yang satu versi saja. Kita harus mulai ajarkan. Kayak saya tuh mengajak kita mulai bahasa Ibrani itu sengaja banyak versi saya buka supaya kita melihat bahwa yang penting jauh daripada terjemahan sebenarnya bahasa asli. Tapi tentu memahami bahasa asli tidak mudah, butuh pembelajaran proses. Tapi paling tidak mulai beberapa versi Alkitab dilihat. Jadi saya melihat ada versi yang terjemahan baru bisa seperti tadi, miss atau lost, tapi terjemahan lama benar. Tapi ada juga ayat yang lain, terjemahan lama lost, terjemahan baru benar. Versi-versi yang lain juga bisa begitu. Jadi mana versi yang paling tepat? Ya versi yang paling tepat adalah versi aslinya. Gitu ya, Pak Ian dan penanya tadi. Terima kasih gitu loh, Pak ya. Itu yang dikatakan firman Allah tidak berubah. Firman Allah itu benar, itu yang bahasa aslinya. Oke. Dan juga Pak, mungkin ada perluasan ya dari pertanyaan ini, di mana apakah selain Alkitab Tuhan itu bisa menyampaikan pesannya? Dalam arti kan kalau saya lihat juga di sejarah kekristenan ada kaum Calvinis yang sangat biblical, semua Bible only, semua yang di luar Bible itu bukan. Tapi ada kaum Ortodoks yang continuous, yang sifatnya continuation of the work of the Holy Spirit ya, pekerjaan Roh Kudus itu dilanjutkan, ada santo-santo dan lain-lain. Nah, bagaimana cara menyikapinya, Pak? Ya, bahwa Tuhan Allah bekerja dengan cara di luar yang tertulis pasti karena Roh Kudus diberikan kepada kita. Tapi pekerjaan Roh Kudus tidak mungkin keluar dari firman-Nya yang sudah dituliskan, dikanonkan bagi kita semua. Itu yang saya melihat. Jadi memang latar belakang kita mau belajar firman, tentu supaya kita makin bisa dipimpin Roh Kudus, memahami kebenarannya dan melaksanakan kehidupan sehari-hari. Tapi apakah Roh Kudus bisa intervensi tiba-tiba bicara, jangan makan ini, jangan makan itu, bahaya? Bisa, gitu kan ya. Jadi pewahyuan yang progresif sifatnya bisa. Ya, progressive revelation masih bisa diberikan, tentu. Tetapi progressive revelation bukan memberikan new word, firman yang baru, tidak. Pastilah kebenaran itu sudah pakem, sudah, maksudnya pondasi sudah ada. Seperti kita membangun rumah tidak mungkin keluar dari pondasi dasarnya ini. Kalau kita keluar pastilah rusak gitu ya, hancur. Oleh karena itu, bagi orang yang belum punya kesempatan belajar bahasa asli, belum punya kesempatan mungkin karena faktor memang zaman, teknologi, dan kesempatan nggak ketemu seperti komunitas seperti ini, pembelajaran bisa bahasa asli, atau ketemu guru yang bisa mengajarkan bahasa asli, langsung tidak langsung, Roh Kudus pasti akan bawa pelan-pelan.
Kalau memang dia kerinduannya makin dalam belajar Alkitab. Walaupun mungkin tanpa membelajar bahasa asli, bisa nggak dia menjadi seperti itu? Oh, sangat bisa, gitu kan. Tetapi dengan belajar bahasa asli, kita tuh semakin bisa seperti ada percepatan gitu ya. Seperti kita bisa ada pemahaman yang outstanding. Kita akhirnya Tuhan akan pimpin untuk bisa mengajar lebih jauh. Nah, jadi saya paham betul bahwa kita ini masalahnya sudah ada alergi dengan stigma yang kita bawa, alergi tertentu dengan satu golongan pada golongan yang lain, menganggap golongan ini. Saya percaya bahwa semua golongan Roh Kudus bekerja pada awalnya. Dan pasti akan bekerja kepada umatnya pada zamannya sampai sekarang. Walaupun mereka yang menyebut dirinya non-karismatik, non-protestan, atau katolik, Roh Kudus tetap bekerja kok dengan cara yang ajaib. Tetapi kita yang memahami kebenaran bahwa satu tujuan dasarnya menjadi seperti Yesus, yaitu rangkanya dari firman-Nya. Kalau kita mau gali lebih, pasti harus bahasa asli supaya kita ini semakin besar, semakin bisa memahami jauh lebih jauh. Gitu ya, Pak Ian. Ya, Pak. Ini saya coba pertanyaannya biar lanjut nih, Pak. Kalau begitu dengan adanya pengertian-pengertian tadi kan beda denominasi, kenapa kok dengan jelasnya bahasa asli dan juga Tuhan Yesus dan mungkin eksegesis dari perjanjian lama, tipologi dan lain-lain, kok masih ada juga Pak sektoral di Kristen itu yang mohon izin mereka nggak percaya Tuhan Yesus itu bukan Tuhan. Menurut Pak Leo itu mereka keseleoknya di mana dan kenapa bisa sampai salah pahamnya kok melenceng banget? Kan kayaknya kalau dari semua kemelencengan yang paling melenceng itu ketika ngomong Tuhan Yesus bukan Tuhan. Betul, betul. Dan apakah kan mereka punya argumen tuh Allah Bapa dan Yesus adalah pribadi yang berbeda ketika disalib. Allah mengapa engkau Eloi lama sabachthani kan? Kenapa kok ini kok kayak ngomong ke orang lain? Kalau kita bilang Tritunggal berarti ngomong ke diri sendiri. Baik. Jadi saya pernah diinjili oleh mereka semuanya Pak. Jadi saya sempat mikir, oh iya juga ya. Iya juga ya gitu. bisa kita kalau tidak pemahaman yang benar melihat penjabaran mereka rasionalis dan logis ya. Tapi kalau semuanya harus logis berkenan dengan Allah, kita sudah melimitasi Allah benar-benar ya, membatasi Allah dengan rasio kita. Tapi kita lihat Alkitab saja. Nah, tentu hal ini sudah dari awal sudah diberitahu oleh Paulus, rasulnya, oleh Alkitab-kitab Perjanjian Baru, murid-murid Kristus. Hati-hatilah dengan ajaranmu, awasilah ajaranmu. Hati-hati dengan orang-orang yang mau menyebarkan Injil palsu. Dari awalnya bicara penyesatan tidak mungkin bisa diberangus. Kata Alkitab tidak mungkin tidak ada penyesatan. Pertama dengan tujuan pasti Tuhan ingin memurnikan kita. Ya kita tahu kalau ada bahaya di luar, lebih hati-hati kan kita ya. Nah itu tujuan awalnya Tuhan mengizinkan adanya penyesatan atau penyelewengan terhadap Injil. Saya melihat adalah pertama tujuan Tuhan Allah sendiri. Supaya umatnya ini, gerejanya ini dewasa. Cepet yuk. Semua sekarang mau nggak mau mulai melek nih. Mulai gali-gali Alkitab, mungkin tadinya malas gitu ya. Lalu mulai mau cari bahasa asli. Nanti kan yang kelimpahan saya juga mulai ada orang mau belajar bahasa asli gitu ya. Tapi yang pertama itu. Yang kedua, bahwa pribadi-pribadi yang bisa tersesat ini pertama adalah karena mereka mulai melirik kepada tafsir yang tidak berdasarkan dari bahasa asli, yang gramatikal historisnya itu harus bisa objektif dan verifikasi. Ini bahasanya ini Pak ya, ilmuannya gitu ya. Tafsir yang tidak bersumber dari gramatikal historis yang objektif dan bisa diverifikasi. Wah, ini apa nih maksudnya? Ya, menafsir. Oke, dari mana sumbernya kita lihat dulu. Sesuai nggak dengan gramatikal Ibrani Alkitab atau Greek Koine ataupun bahasa Aram yang ada ditulis bahasa aslinya. Secara historis yang diambil gramatikalnya modern apa yang pada zamannya. Atau paling misalnya sulit untuk mengetahui sesuai dengan zamannya yang mendekati. Lalu apakah bisa objektif atau subjektif? Bisa diverifikasi nggak? Kalau orang sudah berkata, saya ya sudah mau ini. Saya ya. Wah. Dan tidak memperbolehkan orang-orang lain mempertanyakan, berdiskusi. Tidak mau diverifikasi.
ini jadi masalah. Atau orang-orang yang lone ranger atau menulis di telan terima-terima, oke ini benar sampaikan, nggak mungkin salah ini, enggak. Saya sendiri, Pak Ian dan yang lain. Kalau saya mau menyampaikan materi ini, saya punya tim. Hamba-hamba Tuhan, pengusaha, ibu-ibu rumah tangga, bahkan anak-anak saya sampaikan terlebih dahulu. Ya pertama sih kepada istri saya, pasti nomor satu. Yang selalu bersama saya. Yang kedua, kepada tim itu loh. Dari tahun 2021 saya punya tim. Setiap kursus yang mau saya keluarkan, materi saya mau sampaikan, saya lemparkan kepada mereka dulu. Bagaimana? Menurut tanggapan mereka, ada kesalahankah yang saya sampaikan? Atau ada kekurangan di sana-sini? Atau ada yang lebay? Termasuk materi saya sampaikan ini, saya sudah sampaikan di sekolah penginjil, ya di Jakarta, saya sudah sampaikan di sekolah teologi yang ada di Nusa Tenggara Timur. Karena saya mengajar sebuah kampus juga. Saya ajarkan apa yang saya sampaikan di sini ke beberapa teman. Oke enggak? Kalau enggak oke, saya tarik. Nah ini yang kurang dimiliki oleh banyak, mohon maaf nih saya bicara pembicara-pembicara yang langsung ngotot bahwa misalnya contoh langsung Yesus bukan Tuhan. Apakah dia menyediakan ruang buat diskusi terhadap koreksi? Oleh sebab itu pembelajar Alkitab jangan sendirian. Ya, kita harus punya teman diskusi. Seperti orang Yahudi punya sekolah Taurat, itu mereka harus selalu mengenal namanya hafruta homituta. Berikan aku teman atau aku mati. Walaupun mereka sekolah Taurat boleh menafsir Taurat sesuai imajinasi, batasannya terserah mereka. Mereka butuh teman untuk diskusi, berdebat. Benar nggak saya? Oh, nggak bisa. Nah, orang Kristen di sini yang lemah. Kalau kita dikritis kita marah, di debat marah. Enggak, harusnya kita harus berani ya. Tapi ini teman, bukannya musuh, lawan, bukan untuk menjatuhkan. Berteman dalam menafsir, harus punya teman. Jadi sampaikan dulu, oke nggak? Kalau nggak oke ya sudah. Lihat, kalau saya punya materi yang kira-kira akan punya ini ya, resistensi apa enggak? Oh ternyata banyak yang resistensi. Tahan dulu, kenapa? Benar apa? Kalau salah ya udah. Ada banyak materi saya juga saya disampaikan. Karena akhirnya akan menimbulkan gejolak di gereja kalau belum siap. Misalnya tadi yang saya sampaikan tuh tentang terjemahan saja ya. Versi terjemahan bahasa Indonesia itu ada beberapa yang tidak sesuai. Tapi satu versi bisa benar, satu versi bisa beda. Dan itu bisa nggak dipastikan mana versi yang paling benar dalam keseluruhan kitab ya. Itu aja bisa menimbulkan gejolak kalau kayak saya sampaikan. Orang-orang bisa kaget. Wah sebenarnya saya dianggap bisa menghina firman. Karena nggak paham bahwa firman yang kita ajarkan, yang kita benar-benar harus ikuti adalah yang bahasa asli. Itu Pak Ian. Menurut saya segini dulu deh daripada terlalu jauh. Saya sih paham betul. Oke. Intermezzo sedikit ya. Ini mungkin di ICI itu sedang renovasi. Tadi saya lihat Resa udah seperti Musa mau dikejar-kejar tentara tuh. Belakangnya udah mau dicabut mejanya. Tapi aman ya Resa ya. Nanti mungkin kalau nggak keburu kita skip pengumuman aja. Ini masih ada 2 pertanyaan lagi. Kayaknya relevan, tanggung kalau stop. Mungkin kalau ntar keburu dipindah, Iya, kita paling skip silakan Pak. pengumuman. Oke. Oke. Ya, Iya, Pak ini rekamannya pertanyaan. sih Pak ininya yang mau di. Oke. Jadi kalau servernya dicabut ya berarti. Oke, ini pertanyaannya Iya, berikut Pak. benar Pak. Oke, kalau gitu saya limit 2 pertanyaan lagi ya, karena ini 2 pertanyaan cukup penting. Yang satu adalah kalau seperti itu Pak, bagaimana kita tahu kalau bukti bahwa Alkitab itu firman Tuhan yang paling benar? Alkitab adalah firman Tuhan paling benar. Ya mungkin karena Pak Leo udah jawab dari tadi, saya boleh izin share dikit Pak ya. Silakan Pak. Silakan, Pak. Saya struggle dengan pertanyaan ini cukup lama Pak sebenarnya, karena jadi saya harap apa yang saya bagikan mungkin bisa ngebantu juga nih. Nah jadi teman-teman lihat di screen ya, sebenarnya semua kepercayaan di dunia itu dibagi ke beberapa. Pertama teism itu di mana ada Tuhan dan alam semesta yang saling berhubungan. Tapi di mana Tuhan itu menciptakan alam semesta tersebut. Nah, kalau kita baca di Roma itu ada kalimatnya, kalau kita bisa melihat semua ciptaan Tuhan, kita itu jadi tidak bisa menyangkal lagi siapa itu Tuhan. Lalu kedua adalah pantheism, di mana ini
tim-tim orang-orang yang suka yoga, suka meditasi, New Age, itu mereka percaya bahwa Tuhan dan alam semesta itu menjadi satu, dan ketika kita menjadi satu menjadi Tuhan, akhirnya kita menjadi alam semesta. Makanya ujung-ujungnya adalah untuk meditasi, kosongkan pikiran, menjadi satu dengan Tuhan. Nah, nanti saya mungkin tahun depan akan ada bikin kelas apologetik dengan ahli-ahli di apologetika ya untuk bahas ini juga supaya lebih jelas. Lalu kedua, panentheism ini adalah teman-teman yang mungkin semua itu bisa jadi Tuhan. Kalau kita lihat di India itu patung jadi Tuhan, Donald Trump bisa jadi Tuhan, karena Tuhan dan alam semesta itu memampukan kita bahkan jadi Tuhan sendiri. Dan kepercayaan terakhir adalah ateism. Nah, ateism adalah berarti dia nggak percaya sama sekali sama Tuhan. Nah, pertanyaannya kan dari semua kepercayaan ini setiap kepercayaan teism, panentheism itu mana yang frameworknya benar. Nah, framework yang benar itu cuma bisa disaksikan oleh alam semesta yang kita tinggal. Kita tinggal di alam semesta yang real. Ini ada frameworknya. Nah, berdasarkan framework tersebut, kita bisa teliti tuh satu-satu. Panentheism sebenarnya kepercayaannya framework mereka seperti apa, panentheism seperti apa, deism seperti apa, ateism seperti apa, dan theism seperti apa. Dan ketika kita banding-bandingkan, nanti muncullah argumen-argumen yang seperti ini nih. Coba saya ambil ini saya cukup. Dulu saya bikin, bisa di-share nggak? Oke. Nah, jadi ini yang saya sempat bikin dulu, di mana ada beberapa problem. Misalnya kalau di agama universalisme ya, seperti Buddha, mereka percaya alam semesta itu ke masa lalu, terus-terusan ke masa depan tiada akhir. Dan tidak akan ada awal permulaan dari kreasi. Tapi kita tahu dari data-data yang ada di alam semesta, di kosmologi yang seperti Pak Leo tadi katakan, bahwa kita itu ada beginning. Karena kalau tanpa beginning nggak ada itu yang namanya air panas itu jadi dingin karena decay. Nggak ada waktu itu bisa maju. Dan melalui ekspansi universe, melalui penelitian matahari itu bakal habis, itu kita tuh tahu alam semesta itu akhirnya bakal habis. Nah, berarti berdasarkan parameter-parameter ini kita mengerti bahwa kita itu percaya harus memiliki Tuhan yang menciptakan, yang mendesain. Nah, itu ada hal-hal seperti irreducible complexity, keindahan di tengah-tengah chaos yang sifatnya random, tapi kok ada data, fisik yang merupakan matematika law yang sudah ada dan sudah didesain dari awal semula, dan framework yang bisa hanya mengakomodir semua data-data ini itu adalah teisme. Dan teisme itu ada 3 agama mayoritas sebenarnya, Yudaisme, Islam, dan Kristen. Dan dari 3 ini sebenarnya kalau kita pelajari di Bible study ya, tiga-tiganya ini memiliki sejarah yang sangat bertabrakan Pak ya, bersinambungan, dan bahkan bisa dibilang kita itu kakak adik. Nah, tinggal kalau mungkin argumen ada beberapa yang tanya tentang siapa itu Mesias yang sebenarnya, itu kita harus belajar Alkitab, kita tanya Roh Kudus, dan Roh Kudus pasti saya yakin akan menunjukkan siapa itu Tuhan. Dan mungkin saya rasa ini ya sebuah argumen yang kita tidak bisa pungkiri lagi, bahwa kebenaran itu firman Tuhan adanya ya di Alkitab. Ya, coba mungkin Pak Leo bisa tambahin Pak. Ini sih sangat singkat sekali karena waktunya pendek, tapi saya lagi coba susun kelas apologetik tahun depan. Saya lagi kumpulin pengajar-pengajarnya Pak, ini menarik. Ya. Memahami Alkitab sebagai yang paling benar atau mutlak kebenaran yang dinyatakan diberikan Tuhan Allah kepada manusia untuk bisa mengenal Dia, itu sudah diuji ribuan tahun, telah melewati ujian waktu dan saksi kehidupan, pengalaman pribadi maupun mukjizat yang sudah diperagakan, dipraktekkan orang banyak. Sekali lagi, peran Roh Kudus juga lah yang mengantarkan semua ini. Kalau Bapak Ibu belajar Alkitab, terutama bahasa asli, itu makin ketemu setiap hari bahwa Alkitab benar-benar satu yang paling tepat menyatakan siapa Dia. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus, misalnya contoh kita sudah bahas tentang di Kana. Kenapa Dia harus di Kana? Melakukan mukjizat pertama kali. Lalu masalah jumlah anggurnya juga yang Dia gandakan itu punya nilai yang berasal dari Yudaisme yang menunjukkan penggenapan atas Torah. Contoh mengapa Tuhan Yesus ketika Maria pertama temukan Dia setelah bangkit dari kematian tidak mau disentuh. Kamu
Dia katakan jangan menyentuhnya, bahwa nanti aku akan menemui mereka. Mengapa dengan Maria setelah bangkit tidak boleh disentuh, tapi 8 hari kemudian Tuhan Yesus datang kepada murid-muridnya, menunjukkan diri langsung dengan mujizatnya, menunjukkan kepada Thomas, pegang tanganku. Kok boleh diraba? Sama Maria nggak boleh. Apa karena haram wanita menyentuh pria? Bukan. Karena Yesus Kristus sebagai imam besar agung kita sedang melegitimasi diri merujuk kepada Taurat yang harus digenapinya. Bahwa seorang imam setelah hari raya pendamaian atau untuk hari raya pendamaian harus mengkuduskan dirinya 7 hari, tidak boleh disentuh oleh apapun siapapun. Lihat ya. Wow. Jadi Yesus adalah kegenapan hukum Taurat. Dia menggenapi, dia adalah pribadi sempurna atas Taurat. Itu salah satu yang akhirnya menunjukkan Alkitab itu benar-benar benar. Termasuk piktograf dan yang lain sebagainya. Sebenarnya ada banyak hal, tetapi ini pertanyaan bagus Pak. Ini super sekali sebenarnya ya. Tapi memang yang saya dukung sekali Pak Ian adakan khusus. Karena orang Kristen ini kebanyakan agak random gitu ya. Nggak mengetahui secara tatanan urutan pengenalan kebenaran itu random. Akhirnya seperti puzzle masih tercecer. Nah, sekarang harus dikumpulkan. Piktograf pelan-pelan mulai mengumpulkan. Hebrew Bible of Jesus Christ, termasuk logos ini di dalamnya yang saya sampaikan adalah berusaha untuk membuat itu. Itu ya Pak Ian. Nah, ini pertanyaan terakhir, Pak. Jadi, kalau kita sudah tahu bahwa Alkitab itu berisi kebenaran, maka apapun yang dikatakan Alkitab dan realita yang kita hadapi di dunia ini menjadi sebuah kenyataan yang nggak bisa dipungkiri. Nah, kalau gitu piktograf mengatakan bahwa Adam itu adalah artinya pintu menuju kekacauan. Betul nggak? Dan kalau Ya. gitu pertanyaannya, kenapa Allah mengetahui bahwa akan adanya kejahatan di bumi, tapi kok tetap diciptakan, Pak? Ya. Oke. Jadi tadi saya sudah berkata bukan hanya Adam itu artinya untuk chaos, tapi juga kekuatannya. Adam, tadi saya jelaskan. Ada memnya itu artinya chaos atau artinya kekuatan. Jadi kalau manusia berdosa chaos. Kalau manusia tidak berdosa, saya katakan tadi manusia akan membawa kekuatan Allah itu masuk ke dalam dunia kemuliaannya. Manusia segambar dan serupa dengan Dia. Karakternya Allah, itulah kekuatan Allah, kasih. Ya, nah itu. Saya nggak katakan bahwa manusia pasti akan berdosa. Enggak. Dalam prinsipnya Allah, ya maksud saya melihat kepribadian Allah bahwa menyiapkan manusia dengan kehendak bebas. Dia punya pertaruhan, saya katakan tadi. Bisa jatuh, bisa tidak. Tapi apakah Tuhan Allah tahu bahwa manusia akan jatuh? Ya, Dia tahu. Tapi pasti jatuh. Pasti jatuh. Itu kita tidak tahu. Tuhan Allah juga nggak main catur sendiri gitu. Diserahkan pada manusia. Ya Dia maha tahu. Waktu ini bagi Dia adalah kekekalan. Kalau kita belum melihat yang masa depan, Dia sudah tahu apa yang terjadi akan datang. Mungkin gambaran yang analogi yang paling mudah, kita ini seperti ikan di dalam akuarium ya manusia ini kehidupannya. Sedangkan Tuhan Allah itu seperti kita ini ada di luar akuarium, tapi kita bisa tahu apa yang ada di akuarium. Ya dulu sebelum tahun 1905 manusia tidak punya pemahaman bahwa ruang dan waktu itu bisa bersama-sama. Belum ada tentang ilmu tentang namanya dilatasi waktu, ada namanya sebelum Einstein menemukan awalnya teori kuantum yang khusus ini sama dengan MC kuadrat. Tapi bahasa Ibrani sudah menyatakan kan di awalnya bahwa untuk ruang dan waktu itu satu dipakai. Kedem yang sudah terjadi, kedem berarti dari timur. Reshit yang di atas, reshit juga pada mulanya. Nah, lihat. Di sini kita melihat bahwa Tuhan Allah, bagi Tuhan Allah waktu itu sesuatu yang berbeda dengan kita. Nah ini bicara dimensi lagi Pak Ian, itu makanya orang Kristen kalau tidak memahami tentang konsep ruang dan waktu juga agak repot juga ya. Boleh suatu saat belajar tentang kuantum teori, tentang ilmu ruang dan waktu supaya nanti memahami kebenaran juga. Tapi kita biasa didik anak-anak kita sebenarnya yang senang IPA untuk mempersiapkan. Menjawab ini jadi saya memberitahu bahwa Allah ada di dalam waktu,
Allah juga ada di luar waktu kita. Tapi Allah yang atur supaya manusia dosa? Enggak. Begitu. Sudah pernah lihat nonton film Interstellar? Interstellar? Ya, ya. Itu cukup punya dasar yang menaruh dasar supaya kita memahami dengan mudah konsep ruang dan waktu yang bisa bertemu. Ruang masa depan dan ruang masa kini itu bisa ketemu di Interstellar. Nah, kalau menjelaskan lebih jauh waktunya nggak cukup itu sih Pak ya dari saya. Siap. Makasih Pak Leo. Itu mungkin saya sudahi dulu Q&A. Pertanyaan terakhir. Terima kasih teman-teman yang udah ikut sampai sekarang. Saya serahkan kepada Reza untuk pengumuman.